Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman sekalian, kita selama beberapa konten ini selalu membagikan atau men-sharingkan cara membuat pupuk yang murah tapi juga efektif pada tanaman. Nah, hari ini kembali saya akan sharingkan satu alternatif untuk tanaman kita, yakni dengan santan kelapa. Teman-teman, pada kandungan nutrisi santan kelapa itu terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, ditambah lagi jenis-jenis mineral lainnya, yakni ada mangan, terus ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada natriumnya. Nah, teman-teman, kalau kandungan santan kelapa ini cukup bagus, berarti ini bisa menjadi alternatif untuk kita gunakan pada penyemprotan pada tanaman kita. Yang lebih hebat lagi, di santan kelapa ini itu ada kandungan hormonnya atau biasa disebut dengan ZPT, zat penumbuh tumbuhan. Nah, di situ ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin. Nah, itu merupakan unsur zat penumbuh tumbuhan atau hormon yang dapat memacu pertumbuhan tanaman kita. Nah, teman-teman, saya kira untuk di Indonesia ini cukup mudah untuk mendapatkan santan kelapa ini. Nah, terlebih lagi daerah yang di pinggir pantai itu banyak sekali pohon kelapa dan buahnya pun insya Allah sangat murah. Paling tidak harga kelapa itu dari mulai 5.000 sampai dengan 10.000 per bijinya. Nah, teman-teman, di kelapa itu dari mulai akar sampai dengan daunnya semua bermanfaat. Makanya di logo pramuka itu, logonya itu adalah tunas kelapa. Kenapa? Karena banyaknya kandungan atau manfaat dari kelapa itu. Misalnya cangkang kelapa bisa kita jadikan arang, terus sabutnya bisa kita gunakan untuk membuat pupuk ataupun kokopit. Terus misalnya air kelapanya itu bisa sebagai ion pertumbuhan. Santannya bisa digunakan untuk manusia, untuk tanaman dan lain-lain. Nah, agar lebih efektif, santan kelapa ini tidak dicampur dengan air biasa. Jadi yang dipakai untuk melarutkan santannya itu adalah airnya sendiri. Jadi air kelapa dengan parutan kelapa itu yang kita peras, kita saring, akhirnya menjadi seperti ini. Jadi air kelapanya dicampur dengan yang sudah diparut, kelapanya yang sudah diparut, lalu disaring seperti ini. Manfaatnya bagi tanaman ini selain memberikan nutrisi, selain memberikan hormon pada tanaman, ini juga bisa menjadi pelindung tanaman kita dari serangan bakteri dan jamur patogen. Kenapa? Karena ketika ini disemprotkan pada tanaman, ini akan melindungi tanaman kita. Dia mempunyai kandungan minyak yang biasa disebut dengan VCO, Virgin Coconut Oil. Itu ketika menempel di daun tanaman, ini sangat menjadi pelindung bagi tanaman kita. Nah, misalnya pada tanaman padi dari serangan hawar daun atau penyakit kresek, dengan adanya kita menyemprotkan santan kelapa ini, penyakit-penyakit itu bisa dihindarkan. Artinya apa? Karena dengan adanya kandungan minyak virgin coconut oil atau VCO itu merupakan anti bakteri, anti jamur, dan bahkan antivirus. Kalau ini diaplikasikan untuk tanaman cabai, maka tanaman cabai kita itu akan bebas dari serangan patek.
Begitupun dengan virus Gemini. Kalau ini diaplikasikan pada bawang merah, ini bisa menghindarkan tanaman bawang merah kita dari serangan moler pada bawang merah. Kalau ini diaplikasikan pada tanaman jagung, ini bisa menjadi pelindung tanaman jagung kita dari serangan bule. Nah, artinya apa? Dengan bahan yang murah ini, dengan santan kelapa, ini bisa berfungsi ganda. Selain menjadi pupuk bagi tanaman kita, menjadi hormon bagi tanaman kita, juga menjadi pelindung bagi tanaman kita. Nah, teman-teman, adapun cara pengaplikasiannya, ini cukup dengan 100 ml per tangki. Jadi dalam bentuk seperti ini tidak usah difermentasi, langsung saja disemprotkan pada tanaman. Jadi tidak usah difermentasi lagi di 7 hari atau 10 hari, tidak usah. Ini langsung disemprotkan saja pada tanaman, ini nanti akan berfungsi otomatis di tanaman kita. Nah, bagaimana dengan tanaman perkebunan, misalnya tanaman buah-buahan, durian, mangga, ataupun jenis-jenis yang lain? Ini cukup dengan kita kocorkan ke batangnya. Jadi dengan usia misalnya 1 tahun, itu cukup 500 mili saja per pohonnya. Nah, artinya apa? Ini bisa membantu tanaman kita. Pertama, mempercepat pembuahan. Karena apa? Kandungan fosfornya cukup tinggi, kandungan kaliumnya cukup tinggi. Nah, inilah kenapa saya sebutkan bahwa ini berfungsi ganda. Nah, teman-teman, kalau waktu yang efektif untuk menyemprot itu sebaiknya di sore hari. Kalau untuk tanaman padi, sebaiknya kondisi lahannya tidak sedang banyak airnya, atau dalam kondisi lembab tanahnya. Kenapa? Karena ini yang masih bisa tercuci oleh air. Dalam arti, begitu kita semprotkan ke tanaman padi kita, sementara padi kita ini dalam kondisi banyak airnya, ini tidak sampai ke tanah. Nah, oleh karenanya sebaiknya posisi padi kita, posisi sawah kita itu lembab, atau paling tidak macak-macak. Nah, ini akan sangat efektif selama 7 hari dari pengaplikasian. Kita akan melihat hasil dari aplikasinya. Kalau di tanaman cabai, ini biasanya ditandai dengan daun cabainya mengkilat, ditandai dengan munculnya pucuk baru, munculnya bunga baru. Kenapa? Karena ini berfungsi ganda. Ada hormon sitokinin, ada hormon giberelin, ada hormon auksin. Nah, itu 3 hormon yang membantu percepatan pertumbuhan batang, daun, dan pembuahan tanaman kita. Teman-teman, kalau kita menghitung harganya, taruhlah harganya ini per 1 liternya 15.000, ini masih sangat efektif dibanding kita membeli NPK yang harganya mungkin 200.000 atau 300.000. Kalau ini 300.000 dikonversi dengan santan kelapa, ini bisa kurang lebih sekitar 100 literan atau mungkin 200 literan. Kenapa? Karena dengan santan kelapa ini sangat mudah cara mendapatkannya, harganya juga relatif murah, tetapi ketika ini mau diperbandingkan, dia pun sangat reaksinya lumayan. Kenapa? Karena selain dari hormon tadi, ada unsur-unsur hara makro dan mikronya. Makronya ada NPK-nya, ada kalsiumnya, ada mangannya, ada sulfurnya juga. Bahkan di mikronya ada natrium, ada mangan, ada zinc, ada fero di Fe-nya, dan banyak lagi jenis yang lainnya, termasuk ada tembaga di situ. Ini sangat efektif dan mungkin baru kami yang mempresentasikan atau menseringkan tentang manfaat santan kelapa. Yang biasa banyak teman-teman berikan itu hanya di air kelapa.
Air kelapa dengan campuran santan kelapa ini pasti akan sangat luar biasa. Mungkin ada juga yang memberikan sharingnya dengan ampas kelapa. Ini ampas kelapa juga sangat bagus untuk dijadikan media tanam atau sebagai pupuk kompos. Jadi jangan dibuang atau jangan dijadikan pakan ternak kalau memang ada tanamannya, karena ini bisa dijadikan sebagai kompos untuk ampas kelapanya ataupun dijadikan sebagai media tanam. Nah, teman-teman, mungkin itu sharing kita pada hari ini. Dengan santan kelapa ini bisa menggantikan pupuk urea, bisa menggantikan pupuk NPK ataupun jenis-jenis pupuk kimia yang lain. Tentu harus dijadikan santan dulu supaya bisa disemprotkan ke tanaman atau bisa dikocorkan pada tanaman kita. Tidak usah bergantung pada dosis karena ini sifatnya organik, semakin banyak semakin bagus. Artinya kalau misal santan kelapanya lebih banyak, boleh menggunakan 100 ml, 200 ml ataupun 300 ml per tangkinya. Karena ini kami pastikan tidak ada efek negatifnya pada tanaman, justru akan memberikan efek positif pada tanaman kita. Apapun jenis tanamannya, baik dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hias, bahkan pada tanaman hidroponik sekalipun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.